Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Pareso. Berjumpa lagi bersama gue Almo di vlog tentang pisau tentunya ya. Dari kemarin kita nge-review pisau-pisau yang harganya jut gitu semua. Nah, kita sekarang coba nge-review pisau yang harganya ekonomis. Ini pisau khusus emas sih. Gue akan nge-review ini secara jujur dan ini bukan endorse ya. Jadi beneran gue pakai dan akan gue review plus dan minusnya. Ini adalah pisau Oxon. Ini sejuta umat ya. Kayaknya ibu-ibu hampir kenal semua sama ini nih. Dan biasanya ini ini yang sering dijadiin buat kado-kado pernikahan, itu biasanya ini paling sering nih. Jadi orang-orang yang baru nikah atau yang ini pasti kena sama pisau ini nih. Kita lihat. Ini dari tampilannya premium banget ya. Premium banget, tapi kalau untuk harga sebenarnya ini sangat ekonomis. Kalau nggak salah di bawah 200 ribuan ya. Itu tergantung tokonya ya. Kita udah dapat 6 set pisau ya. Dan ini black marble knife set. Jadi ada hitam-hitamnya gini nih. Pisaunya ini memang kayak apa ya? Kayak sejenis ada teflonnya atau keramik gitu. Kita lihat aja langsung ya. Nah, ini dia nih. Jadi kita udah dapat yang chef knife yang 8 in slicernya, terus dapat juga yang bread buat roti ya, utility, pairing sama ini buat ngupas kentang dan buah-buahannya. Kita bicarakan dulu plusnya dari pisau ini. Yang pertama udah pasti adalah harganya yang sangat ekonomis. Jadi dengan harga yang ekonomis kita sudah dapat satu kotak gini, terus sudah dapat satu set lengkap banget pisaunya. Nah, ini yang udah gue pakai di rumah itu yang chef knife-nya udah gue pakai. Chef knife udah gue pakai nih, lihat. Ini juga yang utility-nya udah gue pakai juga. Kemudian sama yang pairing knife. Tapi udah nggak ada gagangnya. Nanti kita bahas. Oke. Dan gue suka sebenarnya karena warnanya hitam ya. Warnanya hitam. Dan selain karena ini stainless steel, juga warna hitamnya ini akan mensamarkan noda-noda di pisau gitu ya. Meskipun ya kalau dipakai sama istri buat ngiris ya apa namanya kunyit, ya tetap aja kuningnya kelihatan nempel gitu ya. Tapi ini pisau menurut gua sangat cocok banget buat rumah tangga ya. Kalau untuk profesional memang sepertinya kurang recommended lah. Ini buat rumah tangga gitu. Ini plusnya seperti itu. Kemudian juga desainnya juga ya ini enteng banget, kalau buat ibu-ibu cocok lah. Kemudian juga ada ini kayaknya bukan dari besi nih, ini dari plastik tapi tajam. Oke. Ini ada slice, ini belum gue pakai, masih ada pengamannya tuh di atas. Ini kalau masih baru tajam banget ini, asli. Kalau maksudnya baru dipakai tajam banget. Minusnya adalah yang sangat krusial itu menurut gue adalah handle-nya ya. Handle-nya itu terbuat dari plastik. Plastik yang benar-benar plastik. Ini kuat sih, cuma mungkin karena paksinya sangat kecil. Nih, paksinya lihat segede gini doang nih. Dipadukan dengan handle plastik yang lama-lama dia rapuh ya gitu, kena air, kena panas, nah ini rapuh lama-lama karena paksinya kecil ya, akhirnya gini cepet copot. Nah ini juga udah belah tuh gitu. Jadi kelemahannya itu yang sangat-sangat menurut gua dari keawetan ya, keawetan handle-nya itu sangat jauh banget nih. Jadi kalau misalkan untuk mensiasatinya adalah pisau ini jangan sampai tumpul Sobat Pareso, karena kalau tumpul Sobat Pareso kan ngirisnya akan pakai tenaga tuh. Nah kalau udah pakai tenaga otomatis gagangnya, handle-nya di sininya akan cepet patah nih kayak gini. Gitu. Tapi untuk pegangannya ya ini asik banget, dia hampir kayak kayu gitu ya. Kalau yang baru ini memang kayak ada lapisan karet atau apa, jadi nggak anti lengket apa anti licin gitu. Tuh. Dia kayak ada karetnya. Kayaknya di luarnya ini cat warna coklatnya itu adalah karet kayaknya ya. Nah ini kalau yang udah nggak ada, yang udah lama dipakai luntur catnya, cat yang coklatnya itu yang kayak karetnya itu agak luntur. Itu anti licinnya sih menurut gua, kalau pas dipegang tuh dia
nggak licin gitu. Nah itu sobat Pareso. Ini gue juga nggak tahu nih hitamnya ini apa sebenarnya ya. Tapi yang jelas setelah kita pakai nih, ketika pisau-pisau ini yang hitamnya sudah luntur, memang menurut gue dan keluarga gitu ya, pisau ini jadi agak bau besi gitu ya. Agak kalau dipakai motong buah, kalau terasa banget pakai motong buah gitu, jadi pas motong buah nih akan sedikit tercium bau besi gitu. Nah itu gue nggak tahu deh itu apakah karena bahannya apa. Ini kalau basi udah pasti stainless nih, karena ini nggak karat sama sekali. Di sini sih nggak ada spesifikasinya bahannya apa, kita lihat di sini nggak ada spesifikasi bahannya apa, bahan besinya. Yang jelas ini stainless steel dan dilapisi dengan warna hitam ini yang hampir menyerupai teflon atau keramik ya, ini gaya-gaya keramik gitu, pisau keramik. Nah jadi saran gua kalau lu mau beli pisau ini kayak ini nih, satu set ini, saran gua lu harus beli honing juga. Honing itu yang buat ngasah nih, gue tunjukin ya. Honingnya produk Pareso dan Pinang Workshop. Mungkin harga pisau ini satu set dengan honing masih mahalan honingnya. Ini karena memang premium buat yang sembelihan dan baja-baja premium eksklusif ya. Tapi kalau sobat Pareso punya ini enak banget. Jadi ngasah itu cepet banget sobat Pareso nih. Kalau pakai honing yang biasa di pasaran, mungkin di swalayan, di supermarket lah ya, itu dia akan lama tajamnya sobat Pareso karena HRC-nya mungkin nggak ini ya, nggak keras. Kalau ini sobat Pareso bisa cepet tajam banget nih, karena dia keras dan abrasif banget. Tuh, gitu. Jadi untuk penjatuh ini aja copot tuh, kan? Cepet banget copotnya ini, karena paksinya kecil banget sobat Pareso nih. Tuh, ini gue nggak tahu deh gimana cara servisnya kalau misalkan udah patah gini, gitu ya. Ini tuh, ini kalau sobat Pareso punya honing, jadi sediakan di dapur gitu ya. Jadi kalau mau pakai honing dulu, biar si pisau ini tetap tajam sehingga tekanan kepada gagang ini, kepada handle akan berkurang. Kalau tajam kan nggak perlu neken, bisa gitu ya. Dan menurut gue kelemahannya itu yang pasti adalah terlalu enteng sih ya. Kalau buat gue gitu yang udah biasa masak pakai pisau-pisau yang profesional, ini terlalu enteng memang. Tapi kalau untuk ibu-ibu ini mungkin pas banget nih begini. Ya cuma untuk masak di rumah doang, untuk keluarga kecil lah, ini sangat pas. Itu jadi kalau sobat Pareso nggak punya honing, kayaknya akan sangat repot ya kalau ngasah pakai batu. Emang kalau diasah pakai batu ini cukup keras ini, cukup keras. Saya pernah coba, gue pernah coba pakai batu ngasahnya, ini keras. Tapi kalau pakai honing, ya mungkin karena honingnya juga ini dari D2 ya, bahan D2, jadi cepat banget tajam lagi tuh. Tinggal sobat Pareso latihan pakai honing tuh, udah langsung tajam lagi tuh. Ini juga yang side knife-nya enteng banget gitu. Oke ya, itu gua reviewnya nggak mendalam, nggak mendetail, cuma berbagi pengalaman aja. Mungkin ada yang mau beli pisau kayak gini, ini cocok banget buat ibu-ibu di rumah tangga, terutama bagi pengantin baru yang kebutuhan masaknya belum terlalu banyak. Ini cocok banget. Tapi kalau untuk kebutuhan masak yang banyak, sering, itu rasa-rasanya ini mendingan kita beli yang sedikit lebih up lah ya, yang lebih berat sedikit, yang keawetan tajamnya juga bagus gitu, dan yang pasti tidak mudah patah handle-nya. Ini kalau ada yang mau honing bisa pesan di saya, honing dari D2 dan baja-baja yang premium lainnya. Ini memang buat para penjaga sih, tapi kalau buat di dapur juga buat investasi, ini aset karena ini mungkin akan sangat awet gitu ya. Sampai sobat Pareso punya anak cucu, kayaknya ini akan tetap awet nih kalau cuma untuk dipakai ngasah pisau-pisau dapur model begini. Oke, sekian dari saya. Subscribe dan komentar kira-kira pisau apa yang harus gue review lagi, tokonya di mana. Nanti kalau ada waktu dan kesempatan, kalau ada
rezeki dan umurnya gue akan sambangin toko itu, gue akan review pisau itu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.